horor keluarga Duck yang diganggu makhluk jadi-jadian. Semuanya bermula ketika pada bulan September tahun 1889, George memberikan uang kepada istrinya yang kemudian menyimpannya di dalam laci. Namun keesokan harinya, uang tersebut nampak berada di atas di lantai dapur. Saat George bertanya siapa yang memindahkan uang tersebut dari laci, Susan mengaku bukan ia yang melakukannya. Beberapa hari berlalu, peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di rumah keluarga Duck hanya semakin sering terjadi. Benda-benda perabotan yang ada di dalam rumah kerap berpindah tempat atau bahkan menghilang secara misterius. George pada awalnya mengira kalau rentetan peristiwa aneh ini disebabkan oleh ulah iseng anak tetangga yang bernama Dean. Namun saat ditanya, Dean menolak mengakui kalau ia melakukan hal-hal tersebut. Anak-anak George dan Susan juga membantah saat ditanya mengenai apakah mereka yang melakukannya. Tamu tak diundang yang tak kasat mata. Waktu berlalu, kasus berpindah atau hilangnya benda-benda di dalam rumah keluarga Duck masih terus berlangsung. Sekarang, mereka juga kerap menjumpai munculnya benda-benda yang berasal dari luar rumah seperti ranting dan batu. Dalam satu peristiwa, Susan bahkan sempat melihat lantai ruang tamu penuh dengan kotoran babi. Peristiwa ini tak pelak membuat George merasa geram. Ia lantas menyalahkan Dean sebagai pelaku rentetan kejadian ini. Kendati Dean ngotot mengklaim dirinya tidak bersalah, George tidak mau tahu dan memerintahkan Dean supaya pergi jauh-jauh dari rumahnya. Perginya Dean nyatanya tidak menghentikan berlanjutnya rentetan peristiwa aneh yang terjadi di rumah mereka. Mereka masih kerap mengalami fenomena benda-benda yang berpindah tempat atau menghilang tanpa sebab. Makin lama, hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka hanya semakin parah. Setiap kali malam tiba, keluarga Duck kerap mendengar suara benda si pukul dari balik tembok. Namun saat mereka pergi keluar untuk memeriksanya, mereka tidak melihat siapa-siapa. Anehnya lagi, ketika mereka kembali masuk ke dalam, suara-suara tersebut terdengar lagi. Jika kejadian tersebut belum cukup misterius, keluarga Duck sekarang juga kerap melihat perabotan di rumahnya bergerak sendiri atau bahkan melayang hingga jatuh. Seolah-olah ada yang melempar perabotan tersebut, namun mereka tidak bisa melihat sosoknya. Dalam sejumlah kesempatan, kaca jendela rumah keluarga Duck bahkan terlihat pecah akibat dilempar batu. George lantas mencoba bersembunyi untuk memergoki pelakunya, namun lagi-lagi ia tidak bisa menemukan pelaku yang dimaksud. Rentetan peristiwa tadi masih belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi kemudian. Api secara tiba-tiba kerap muncul di dalam rumah keluarga Duck. Saat apinya sudah dimatikan, api tersebut akan muncul kembali di tempat lain. Dalam satu peristiwa, apinya bahkan muncul hingga 8 kali hanya dalam rentang waktu sehari. Munculnya suara dan penampakan misterius. Keluarga Duck tentunya berharap kalau semua peristiwa yang menimpa mereka hanyalah mimpi buruk. Namun makin lama, kejadian yang muncul di rumah mereka hanya semakin parah. Benda-benda yang tadinya melayang secara acak kini mulai berterbangan ke arah mereka. Anggota keluarga Duck juga kerap ditarik rambutnya atau didorong hingga jatuh. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa di dekat mereka. Keluarga Duck ini juga mulai mendengar suara-suara yang terdengar seperti suara orang yang sedang berbicara, namun sosoknya tidak terlihat. Kadang suaranya terdengar seperti suara anak kecil, namun kadang suaranya terdengar lebih menyerupai geraman hewan. Saat mereka bertanya kepada suara tersebut, jawabannya yang mereka terima tidak kalah membingungkan. Kadang suara tersebut menyebut dirinya sebagai malaikat. Kadang suara tersebut justru menyebut dirinya sebagai iblis. Anak-anak George dan Susan juga mengaku kalau mereka beberapa kali melihat sosok tinggi besar dan berwarna hitam. Karena aktivitas sosok misterius tersebut semakin lama semakin meresahkan, keluarga Duck memutuskan untuk meminta bantuan kepada pendeta lokal yang bernama Horner. Horner mencoba melakukan ritual pengusiran setan, namun sosok misterius tersebut malah mengambil kitab suci milik Horner dan kemudian menertawakannya. Terkuaknya rahasia keluarga Duck. Beberapa waktu berlalu,
rumah keluarga Dak didatangi oleh seorang wartawan merangkap paranormal yang bernama Percy Woodcock. Setelah melakukan wawancara dengan keluarga Dak dan makhluk halus yang mengusik mereka, Percy menyimpulkan kalau makhluk tersebut muncul karena tertarik kepada sosok Dinah. Sedikit informasi, Dinah selaku anak tertua keluarga Dak aslinya bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak hasil adopsi. Dan sosok yang mengusik keluarga Dak mengaku kalau ia berasal dari tempat tinggal Dinah yang lama. Ia sekarang menggunakan tubuh Dinah sebagai perantara untuk mengusik keluarga baru Dinah. Percy meminta kepada sosok tersebut supaya segera pergi meninggalkan Dinah, namun sosok tersebut menolak menurutinya. Percy lantas memberikan ceramah mengenai agama dan hal-hal yang baik serta buruk. Merasa tersinggung atas ceramah Percy tersebut, makhluk tersebut kemudian melontarkan kata-kata kasar kepada Percy. Ia juga menjadikan sosok Dinah sebagai pelampiasan karena gadis malang tersebut kini nampak seolah-olah sedang ditampar, dipukul, dan dicakar. Saat amarah makhluk tersebut sudah mereda, Percy kembali mencoba membujuk makhluk tersebut. Makhluk yang bersangkutan mengaku kalau ia mengusik keluarga Dak semata-mata untuk kesenangan semata. Saat ditanya mengenai identitas aslinya, keterangan makhluk tersebut kembali berubah-ubah. Ia mengklaim kalau dirinya adalah iblis, malaikat, dan bahkan arwah pria berusia 80 tahun yang meninggal 20 tahun yang lalu. Usai peristiwa tersebut, keluarga Dak tidak pernah lagi diganggu oleh makhluk halus. Selain melibatkan Percy dan keluarga Dak, prosesi pengusiran makhluk tersebut kabarnya turut disaksikan oleh 17 orang lain yang terdiri dari polisi, pemuka agama, dan politikus lokal. Sekarang, peristiwa misterius yang menimpa keluarga Dak menjadi bagian dari cerita turun-temurun yang dipercaya oleh warga setempat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.